Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kehidupan kepada kita semua. Tidak hanya kehidupan jasad, tapi juga kehidupan hati dengan iman, dengan Islam, dengan amal soleh. Kita berharap dengan rasa syukur ini Allah akan semakin menambah nikmat-nikmatnya dan memberikan keberkahan nikmat-nikmat tersebut kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan jasa dan perjuangan besar beliau kita bisa duduk manis beribadah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam muqaddimah kitab beliau Qawaidul Arba'. Di awal-awal kitab beliau berkata, mendoakan bagi setiap pembaca dengan perkataan beliau, wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza btuliya sabara wa idza aznaba istaghfara. Hal yang senada juga dicantumkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam muqaddimah kitab beliau Al-Wabilus Sayyib. Setelah beliau menyampaikan tiga hal yang sama tadi, kemudian beliau berkata, fa inna hadhil umur ats-tsalatsata unwanu sa'adatil abdi wa alamatu falahihi fi dunyahu wa ukhrahu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari dua perkataan ulama ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba, di antara tanda-tanda suksesnya seorang hamba di dunia dan di akhirat adalah dengan tiga hal ini. Yang mana tiga hal ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, wala yanfakku abdun anha abadan. Senantiasa para hamba itu terus menerus bolak-balik berada di dalam tiga kondisi ini. Yang pertama adalah idza u'tiya syakara. Apabila seorang hamba Allah berikan kepadanya sebuah nikmat, maka dia bersyukur. Kemudian yang kedua, wa idza btuliya sabara. Apabila seorang hamba diuji oleh Allah, dia bersabar. Kemudian yang ketiga, wa idza aznaba istaghfara. Apabila dia berbuat dosa, kemudian dia beristighfar. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah,
Tiga hal ini adalah tanda kebahagiaan seorang hamba, baik di dunia sebelum nanti dia di akhirat. Yang pertama adalah idza u'tiya syakara. Apabila dia diberi nikmat, dan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita tidak akan bisa menghitung. Maka kewajiban kita terhadap nikmat-nikmat tersebut adalah as-syukru, wa huwa mabniyatun ala arba'ati arkan. Kewajiban kita di dalam menyambut, bermuamalah dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita adalah bersyukur. Dan disebutkan oleh para ulama, syukur itu memiliki 3 rukun. Yang pertama adalah al-i'tirafu biha batinan, wa tahaddutsu biha zahiran, wa tasrifuha ila ta'atillah. Yang mana jika itu dikaitkan dengan anggota badan kita, maka syukur itu yang pertama adalah dengan hati, yaitu dengan mengakui bahwasanya nikmat-nikmat tersebut datangnya dari Allah. Adapun orang-orang yang memberikan nikmat tersebut hanyalah sebatas sebagai wasilah dari rizki dan nikmatnya Allah kepada kita. Kemudian kewajiban kita adalah at-tahaddutsu biha, menampakkan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Kita lantunkan dengan lisan kita rasa syukur, pujian-pujian kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah wa tasrifuha ila ta'atillah, menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk sarana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jika seseorang telah Allah beri nikmat kepadanya, kemudian dia bersyukur dengan bentuk 3 syukur ini, maka dia berhak untuk mendapatkan apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, la in sakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur dengan syukur yang seperti tadi, maka niscaya aku Allah akan menambah nikmat-nikmat tersebut. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini sisi pertama dari 3 hal yang mungkin seorang hamba selalu berada di dalamnya, yaitu tadi yang pertama adalah kenikmatan dan kewajibannya adalah bersyukur. Kemudian yang kedua, wa idza tuliya sabara. Apabila seorang hamba diuji oleh Allah dengan bentuk-bentuk ujian bagaimanapun, baik yang berupa sakit, baik yang berupa harta, baik ujian-ujian yang lain, maka kewajiban dia di dalam menyambut ujian tersebut adalah at-taslimu was-sabru, berserah diri, kemudian sabar menghadapi ujian-ujian yang telah Allah berikan kepadanya. Para ulama rahimahumullahu menyebutkan bahwasanya sabar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah as-sabru ala ada'il wajibah. Yang kedua adalah as-sabru ala tarkil ma'siyah. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru ala mattalakallahu bihi, bersabar atas apa yang Allah ujikan hal tersebut kepadamu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kewajiban bentuk sabar yang pertama dan kedua adalah sabar di dalam menjalankan ketaatan-ketaatan yang Allah perintahkan kepada kita. Kemudian sabar untuk meninggalkan larangan-larangan yang telah Allah larang kepada kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba yang Allah ciptakan kita, yang mana satu sisi Allah membekali kita dengan akal, tapi satu sisi Allah juga membekali kita dengan nafsu, yang mana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Yusuf, inna nafsa la'ammaratun bisu', sesungguhnya jiwa seorang manusia itu tabiatnya selalu menyeru kepada keburukan.
Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka sudah semestinya kita di dalam menjalankan ketaatan, kita memaksa habsun nafsi, menahan jiwa untuk menjalankan ketaatan-ketaatan tersebut dan menahan jiwa dari menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nafsu ini jika diibaratkan adalah seekor domba yang dibawa oleh pengembala, yang mana sudah waktunya domba tersebut untuk berkandang. Kemudian domba tersebut masih melihat rumput hijau milik orang. Kemudian pemilik domba yang baik adalah menyeret domba tersebut untuk menyelamatkan kambing tersebut. Demikian juga kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang jiwa kita yang tabiatnya buruk tadi perlu untuk kita seret untuk tunduk menjalankan perintah-perintahnya Allah dan tunduk untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, sebagaimana menyeretnya pengembala kambing tersebut kepada kambingnya yang mau menerjang rumput orang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bentuk kesabaran yang ketiga adalah bersabar atas apa yang Allah telah ujikan kepada kita dengan bentuk ujian yang berbeda-beda. Maka kewajiban kita di dalam menerima ujian tersebut adalah berserah diri, ridha dan sabar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebuah kisah dari seorang soleh yang bernama Abu Kilabah. Allah berikan ujian kepada dia. Beliau tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, kemudian mata dan pendengarannya sudah semakin melemah. Akan tetapi beliau selalu memperbanyak doa kepada Allah dengan doa, ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku, berikanlah taufik kepadaku untuk menggunakan lisan ini untuk selalu bersyukur kepadamu. Beliau selalu memperbanyak doa tersebut, sehingga suatu ketika ada sahabat dari beliau kemudian bertanya, wahai Abu Kilabah, apa yang membuatmu banyak berdoa? Apa yang membuatmu banyak memuji Allah? Apa yang membuatmu banyak bersyukur, sedangkan keadaanmu dalam seperti itu? Kemudian Abu Kilabah berkata, saya selalu bersyukur kepada Allah atas inayah, atas pertolongan yang telah Allah berikan kepada saya berupa lisan yang selalu, yang mudah untuk bersyukur, untuk bersabar atas ujian-ujian yang telah diberikan kepada saya. Kemudian sahabat beliau bertanya, wahai Abu Kilabah, apa sekiranya yang bisa saya bantu? Kemudian Abu Kilabah menjawab, tidak ada. Mungkin ini saya butuh bantuan. Tolong carikan anak saya. Anak saya yang selama ini selalu membantu saya untuk memenuhi makan minum saya, selalu membantu saya untuk mengambilkan air wudhu. Beberapa hari ini tidak ada. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sahabat tersebut bersedia untuk mencarikan anak Abu Kilabah. Dicarilah anak Abu Kilabah. Kemudian setelah pencarian yang lama di padang pasir, di padang rumput, di hutan-hutan, kemudian dari jauh dia melihat seseorang yang tergeletak di samping batu. Kemudian dia dekati, ternyata orang tersebut sudah meninggal dengan bekas tekaman binatang buas, dan diketahui bahwasanya itu adalah anaknya Abu Kilabah. Kemudian beliau berkata, saya tidak bisa berucap apa-apa kecuali mengatakan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian sahabat Abu Kilabah tersebut dihampiri dengan perasaan gundah, dihampiri dengan perasaan takut, dihampiri dengan perasaan yang bergejolak.
bagaimana ini nanti kalau Abu Kilabah mendengar bahwasanya anaknya sudah tidak ada. Kemudian apa boleh buat? Memang kejadian tersebut. Akhirnya sahabat Abu Kilabah tersebut balik untuk menemui Abu Kilabah. Setelah beliau mengucapkan salam, kemudian dibalas oleh Abu Kilabah. Beliau tidak mengabarkan langsung kisah tersebut, akan tetapi beliau memberikan mukadimah, khawatir nanti Abu Kilabah dengan mendengarkan kisah tersebut akan drop dan semakin bertambah sakit. Sehingga beliau memberikan mukadimah, wahai Abu Kilabah, mana yang lebih mulia antara Nabi Ayyub dan jenengan? Kemudian Abu Kilabah menjawab, tentu yang lebih mulia adalah Nabi Ayyub. Kemudian sahabat Abu Kilabah tadi melanjutkan, Nabi Ayyub telah Allah uji dengan sakit yang bertahun-tahun, hilang hartanya, hilang keluarganya. Kemudian sedikit demi sedikit sahabat tersebut mengarah kepada berita buruk tersebut. Akhirnya disampaikan bahwasanya anak kamu wahai Abu Kilabah meninggal diterkam binatang buas. Kemudian Abu Kilabah tidak bisa berkata banyak, hanya bisa melafazkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian tidak berselang lama dikabarkan bahwasanya Abu Kilabah meninggal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita bisa memahami dari kisah ini bagaimana ujian bertumpuk-tumpuk yang Allah ujikan kepada Abu Kilabah, dari ujian fisik yang tidak sempurna, kemudian diuji dengan meninggalnya anak dalam dia kondisi seperti itu. Ini merupakan ujian yang berat. Akan tetapi bagaimana respon, bagaimana tanggapan dari Abu Kilabah? Beliau menanggapi semuanya itu dengan sabar. Kemudian suatu ketika sahabat Abu Kilabah tersebut tidur dan bermimpi, kemudian melihat Abu Kilabah sudah layah-layah, sudah duduk-duduk di dipan-dipan surga. Kemudian sahabat Abu Kilabah tersebut bertanya, wahai Abu Kilabah, dengan apa kamu bisa mendapatkan semuanya ini? Kemudian beliau menjawab dengan menukil firman Allah Ta'ala, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat bagi kalian semua atas kesabaran yang dulu kalian telah tahan ketika di dunia di dalam menghadapi ujian-ujian kami. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, mungkin sebagian ujian kita tidaklah sebesar ujiannya Abu Kilabah, akan tetapi sebagian dari kita telah banyak mengungkapkan kalimat-kalimat keluh kesah, mengungkapkan kalimat-kalimat tidak ridho dan lain-lainnya. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, maka poin kedua dari hal yang mana itu akan menjadi tanda kebahagiaan seorang hamba adalah apabila dia diuji oleh Allah maka dia bersabar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin ketiga dari hal-hal yang bisa menjadikan seseorang bahagia di dunia dan di akhirat, yang mana setiap hamba tidak akan lepas dari tiga hal ini. Yang ketiga adalah wa idza adnaba istaghfarah. Apabila
seorang hamba melakukan sebuah dosa, baik yang disengaja atau tidak disengaja, baik dosa kecil atau dosa besar, kemudian dia mau beristighfar, mau bertobat, ini adalah salah satu poin tanda kebahagiaan dia di dunia sebelum di akhirat. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, adz-dzunub, dosa-dosa adalah suatu akibat dari seseorang meninggalkan perintah-perintahnya Allah atau dengan lancang dia menerjang larangan-larangan Allah, yang mana dosa ini membutuhkan kepada istighfar wa taubah. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai manusia biasa tidak luput, baik disengaja atau tidak, baik yang sifatnya kecil atau besar, untuk terjerumus ke dalam dosa. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam al-khatta'un wa khairu khata'in at-tawwabun." Setiap anak manusia pasti dia berpotensi untuk melakukan suatu kesalahan atau dosa. Akan tetapi sebaik-baik dari orang-orang yang melakukan sebuah dosa adalah dia istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, maka dengan dosa ini kita beristighfar, kita bertobat kepada Allah, yang mana disebutkan di dalam hadis, innallaha asaddu farahan bi taubati ahadikum. Sesungguhnya Allah itu sangat senang dengan tobatnya salah seorang di antara kalian, melebihi senangnya seseorang yang ketika kehilangan suatu benda kemudian menemukan benda tersebut. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, Allah selalu menunggu taubatnya para pelaku maksiat. Allah selalu menunggu taubatnya seorang hamba yang ketika dia berdosa di pagi hari, Allah menunggu taubatnya di malam hari. Demikian juga sebaliknya. Watubu ilallahi ayyuhal muslimun. Segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la'allakum tuflihun, agar kalian semuanya, agar kita semuanya mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, disebutkan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku membawa dosa sepenuh langit dan bumi, summastaghfartani, kemudian kamu mau meminta ampun, istighfar, bertaubat kepadaku, ghafartu laka wala ubali, aku akan mengampuni dosa-dosa yang sepenuh langit dan bumi tersebut, dan aku tidak peduli lagi. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, dengan tiga hal ini seorang hamba tidak bisa lepas di dalam menjalankan kehidupan, yang mana kita telah mendengar nasihat para ulama di dalam kita menghadapi tiga hal ini. Apabila kita mendapatkan nikmat, maka kewajiban kita adalah bersyukur. Apabila kita mendapatkan ujian dengan berbagai bentuk ujian, maka kewajiban kita adalah bersabar. Kemudian apabila kita berdosa, maka kewajiban kita adalah istighfar dan taubah. Maka dengan ini para jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة